lanjutkan ke praktek 19. Kita akan membuat sebuah latihan ini ya. Jadi kita menggabungkan dari berbagai macam pelatihan kita tentang if ya. Dari kodenya cuman pilihannya 2, P dan W. Ya, jadi ini keterangannya nanti jika untuk kolom jenis kelamin ini diisi jika kolom JK ini dari satu baris ini dipetet misalnya ini ya, itu P, maka dia akan keluar tulisan pria. Kalau W di sini wanita. Jadi di sini hanya ada 2 pilihan, maka nanti ya kata kuncinya adalah pilihannya ada 2, berarti if-nya nanti 1. Kemudian yang kedua, nanti untuk pekerjaan ortu itu ada 4 kode nih, ada PN, WR, PS, BR, ada 4 pilihan. Kalau PN pegawai negeri, WR wira swasta, PS pegawai swasta, BR dan buruh. Di sini nanti ada 4 pilihan, maka nanti if-nya ada 3, gitu ya. Karena sisanya adalah lainnya buruh. Jadi if ini adalah ini, if ini adalah ini, if ini adalah ini, sisanya buruh. Seperti itu. Yang terakhir ini ada nilainya 60-70. Jika nanti nilainya adalah kurang dari lebih dari 50 itu adalah lulus, yang kurang dari 50 adalah gagal. Jadi ini sisanya adalah gagal. Jadi 2 pilihan maka if-nya 1. Jika ini adalah kurang lebih dari 50 itu lulus, sisanya gagal. Jadi atau lainnya gagal. If itu ada 2, if jika benar ini salah, jika salah ini sisanya, gitu ya. Oke, kita akan langsung pindah ke Microsoft Excel. Kemudian kita masuk ke sheet berikutnya, yaitu kita kasih nama klik kanan PR 19. Kemudian kita isi data, kasih judul tabel. Kemudian di sini ada nomor, kode, jenis kelamin. Ini kode pekerjaan ya, biar jelas. Ini JK atau jenis kelamin ya. Maka ini kode jenis kelamin. Ini keterangan jenis kelamin. Pekerjaan ortu, nilai, dan keterangan nilai. Kita atur kolomnya ya, ini kalau kurang besar saya besarin. Kemudian pekerjaan, nilai, keterangan nilai. Ada nilai 1 dan 2. Ini ada data 10 seperti biasa, kita blok, kemudian kita tarik 10. Kode pekerjaan kita tulis sesuai dengan data ya. PN, WR, PS, PN, BR, PS gitu ya. WR. Dalam bahasan if ya, itu berlaku seperti bahasa pemrograman juga ya. Kalau Anda punya basic pemrograman akan lebih bagus. Kalau tidak maka ini bisa menjadi basic logika dalam berpikir di dalam menggunakan if ya, baik di pemrograman maupun di Excel ya. Tapi ini banyak yang dipakai ya di manapun yang menggunakan fungsi logika ya. Kemudian ini untuk keterangan jenis kelamin. Ya, ini ada nama orang saya kelewatan, yaitu di sebelahnya jenis kelamin ya, JK. Saya klik kanan di kolom D, insert ya, nama orang. Saya akan gunakan nama orang aja lah, orang 1 gitu ya. Kita tarik biar gampang. Kemudian kita akan memberikan keterangan jenis kelamin jika kodenya P adalah pria, jika W wanita. Maka nanti kita melihatnya di sini ya. Sama dengan pakai if. Pilihannya cuma 2, simpel aja. Jika ini sama dengan isinya tanda petik karena ini kata-kata bukan angka, maka berikan keterangan jika benar. Jika benar maka tampilkan pria.
Jika salah, tampilkan wanita. Gitu ya. Jadi logical test harus ada unsur sama dengan. Jika isinya ini adalah P, maka tampilkan pria. Lainnya, atau jika salah, maka wanita. Enter aja. Kemudian kita tarik. Kemudian pekerjaan ortu ini ada 4 pilihan. 4 pilihan berarti if-nya ada 3 nanti. Sama dengan if. Boleh klik 2 kali gini. Jika di dalam kotak kode pekerjaan sama dengan PN, gitu ya. Karena ini bukan angka, maka kasih tanda petik. Ya. Jika ini harus ada unsur logical test, ini harus ada unsur sama dengan. Atau lebih dari kadang ya. Karena sudah, maka titik koma nih tanda pembatasnya. Kalau punya kamu koma ya kalau di tempatmu ya. Jika benar, kita tampilkan apa? Maka kita tampilkan pegawai negeri ya. Titik koma. Jangan lupa petik ini harus tutup nih, nggak bisa dibantu nanti ya. Nah, jika salah, maka if lagi ini bertingkat nih. Jika kotak ini adalah WR, maka tampilkan apa? Wira swasta. Tutup. Petik titik koma lagi. Jika salah lagi, if lagi ya. Jadi kita buka if lagi sama dengan yang WR, kemudian ada PS, kasih petik ya. Jika PS, maka tampilkan pegawai swasta. Jika salah, nah sisanya ya berarti ya sudah mendefinisikan 3, sisanya kurang 1 yaitu buruh. Tidak pakai if lagi yang terakhir. Yang terakhir nggak usah dipakai if ya. Kemudian enter. Ada tipe, kesalahan ketik akan dibantu tutup kurung 3 kali yes saja. Kemudian kita tarik. Kemudian nilai, untuk nilainya data ya, sesuai dengan datanya yang ada di materi ya. Di random juga apa-apa. Jika nanti ini, nah ini tinggal pilihannya ada 2 ya. Jika lebih, ya kita lihat untuk keterangannya adalah jika lebih dari 50 lulus ya, kurang dari 50 atau 50 termasuk maka gagal. 2 pilihan berarti if-nya cuma 1. Simpelnya gitu ya. Kita lihat ada berapa pilihan. Jika ini adalah kurang dari 50, ingat angka tidak dikasih petik, maka tampilkan tidak lulus. Kurang dari 5, nilainya kalau kurang dari 5 tidak lulus. Sisanya berarti lulus, gitu aja. Kita enter. Ya, gitu ya, ada 40. 50 termasuk kita buat lulus berarti kan. Karena kurang dari 50 tidak lulus, sisanya lulus. Berarti 50 termasuk lulus. Tapi kalau kamu mau membuat 50 juga tidak lulus, maka kasih kurang sama dengan seperti ini. Enter. Kita tarik. Nah, seperti ini. Jadi 50-nya juga tidak lulus ya. Yang 60 yang lulus. Dan yang terakhir silakan di blok. Untuk kolomnya kita kasih warna. Untuk judul kita blok sepanjang tabel, kita merge biar di tengah-tengah. Boleh kita tebelin, kita perbesar. Gitu aja. Untuk materi evaluasi praktek 19 itu untuk evaluasi ya. If-nya if 2 pilihan, lebih dari 2 pilihan, dan if-nya angka gitu ya. Oke, nanti akan ada materi-materi di praktek selanjutnya. Sebenarnya sebagai evaluasi, Anda boleh tidak melihat video selanjutnya, tetapi langsung melakukan ujian atau menguji ya. Tapi kalau misalnya masih salah, silakan boleh lihat di video untuk penyelesaian praktek 20. Gitu aja, terima kasih, sampai ketemu lagi.